Sobat Nabata, pernah nggak sih ngalami kondisi kayak gini? Kalau karyawanku yang buat produk itu nggak seenak dibanding buatanku sendiri. Nah, di satu sisi kita mungkin emang jago ya. Tapi untuk bisnis, apakah hal itu bagus? Yuk kita bahas. Assalamualaikum Sobat Nabata, ketemu lagi dengan aku Pridana di program Nabatalk. Kali ini aku akan membahas tentang pentingnya membuat sistem dalam bisnis ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah pada waktu aku ngisi program training itu banyak banget ketemu dengan kondisi seperti ini. Aku ambil langsung contoh aja ya. Jadi ada sebuah UMKM itu awalnya punya 3 cabang teman-teman, ada 3 cabang, kemudian seiring waktu berkurang jadi 2 cabang, kemudian seiring waktu tinggal 1 cabang saja. Nah, setelah aku tanya kenapa kok bisa seperti itu, ternyata karena ownernya bilang kalau yang di cabang itu banyak customer yang komplain katanya, kok produknya nggak sama ya dengan produk yang di rumah. Kebetulan produknya adalah makanan dan minuman ya. Katanya kata customer itu rasanya beda. Jadi yang di rumah itu lebih enak gitu. Nah, yang di rumah itu dihandle oleh UMKM sendiri, sedangkan yang di cabang, 2 cabang itu diserahkan ke karyawannya gitu. Nah, teman-teman, kondisi seperti ini sebenarnya adalah karena sistem ya, teman-teman. Kita belum membuat sistem yang baik sehingga produk kita itu bisa sama tuh di tempat utama maupun di cabang, sehingga terjadi komplain seperti itu. Nah, sebenarnya perlu nggak sih kita buat sistem gitu? Nah, kalau ditanya perlu atau enggak, sebenarnya aku kembaliin nih ke ekspektasi ke Sobat Nabata ya. Kira-kira pengennya itu bisnisnya berkembang seperti apa? Kalau misalnya pengennya punya 1 cabang aja, ya sudah gitu kok. Banyak juga loh bisnis yang punya 1 tempat saja tapi omsetnya gede gitu. Contoh di Bandung sini, aku tuh tahu warung bakso. Awalnya itu kecil, rame, kemudian akhirnya pindah ke ruko, beli ruko sendiri yang gede banget. Itu pengunjungnya Masya Allah banyak banget ya. Mungkin omsetnya per hari tembus tuh puluhan juta rupiah gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisnisnya pengennya seperti itu, ya sudah, sebenarnya mah SOP ya nggak serumit yang kalau misalnya kita punya banyak cabang gitu. Dan kalau teman-teman sudah puas dengan kondisi saat ini, ya sudah, sebenarnya mah udah selesai gitu ya, nggak perlu ditonton bagian selanjutnya. Sekarang, penting nggak sih kita buat sistem dalam bisnis? Nah, kalau dari aku, setidaknya ada 2 alasan kenapa kita harus punya sistem yang bagus ya, teman-teman. Yang pertama, kalau misal nih kita punya sistem yang rapi gitu, keuntungan yang pertama adalah kita bisa menduplikasi tuh. Misalnya kita punya 1 cabang, kita duplikasi di cabang yang lain. Nah, kalau sistemnya sama persis, nah tentu saja kalau misalnya jumlah pengunjungnya sama, maka kita kan setidaknya punya omset 2 kali lipat ya. Bagaimana kalau diduplikasi ke 3 tempat, 10 tempat, atau 100 tempat? Bisa kebayang ya omsetnya teman-teman. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah ketika teman-teman sudah punya sistem yang rapi. Nah, ketika sudah punya sistem yang rapi itu, teman-teman punya lebih banyak waktu tuh. Punya lebih banyak waktu untuk apa? Ya, kita kembalikan ke Sobat Nabata, tentu punya prioritas lain kan dalam hidup, tidak hanya bisnis kan. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan pendidikan? Bagaimana dengan interaksi sosial? Itu kan butuh waktu ya. Kalau kita punya sistem yang bagus, maka teman-teman punya lebih banyak waktu untuk bisa balance ya. Jadi antara kehidupan sosial dengan kehidupan bisnisnya. Di satu sisi lain, kalau misalnya kita sistemnya udah jadi, maka pekerjaan itu bisa didelegasikan, teman-teman bisa punya banyak waktu untuk ngembangin bisnis. Karena penting banget tuh ya, jangan sampai kita terjebak di teknis teman-teman. Maksudnya terjebak di teknis itu seperti apa? Misal ya, beli bahan baku sendiri, kemudian habis itu produksi sendiri, terus habis itu ngemas sendiri, mungkin foto sendiri, buat konten sendiri, bahkan delivery sendiri. Kebayang ya, kalau misalnya semua itu kita kerjain sendiri, nah kita nggak punya waktu lagi teman-teman untuk mikirin bisnis.
Padahal kalau kita pengen ngembangin bisnis itu banyak hal-hal di luar teknis yang perlu kita alokasikan waktunya. Gitu teman-teman. Itu 2 alasan ya kenapa kita harus buat sistem. Yang pertama, supaya kita bisa menduplikasi bisnis kita yang berakibat pada tadi peningkatan omset. Yang kedua adalah kita punya lebih banyak waktu, baik untuk ngembangin bisnis itu sendiri ataupun untuk kehidupan sosial. Kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya membuat sistem ya teman-teman. Oke, tapi sebelum membuat sistem, sebenarnya permasalahan utama di depan tadi ya, karyawanku tidak bisa membuat produk seenak buatanku. Itu sebenarnya masalah mindset teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita training karyawan persis dengan cara yang kita lakukan, insya Allah bisa juga gitu ya. Nah, ini adalah masalah mindset, mental block biasanya. Nanti kalau aku ajarin semuanya, jangan-jangan dia buka cabang sendiri. Ya, hal-hal itu banyak terjadi teman-teman. Banyak UMKM khawatir kalau misalnya semuanya di-training ke karyawannya, dia bisa, terus dia keluar buat bisnis sendiri. Itu ada juga yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau kita berpikir secara bisnis, hal-hal seperti itu harus hilangkan ya teman-teman. Kalau kita ngobrol bisnis, ya tentu saja banyak kok, tenang saja. Bukan hanya masalah teknis, bisnis itu faktornya banyak. Bahkan diri kita sebagai business owner itu adalah sebuah value yang insya Allah akan sangat sulit untuk di copy paste gitu ya. Oke, kita masuk ke teknis teman-teman, bagaimana caranya membuat sistem. Nah, ada sebuah prinsip yang sangat menarik ketika kita membuat sistem. Prinsipnya seperti ini ya, latih terus sampai 9 kali sampai letih, dan dia tidak mungkin melakukan kesalahan kecuali disengaja gitu. Itu prinsipnya ya, latih sampai letih dan tidak pernah melakukan kesalahan kecuali disengaja gitu. Nah, kalau misalnya yang bergerak di bidang tadi makanan dan minuman, ya coba breakdown tuh, ada berapa komposisi. Misalnya ada 7 komposisi, masing-masing komposisi berapa gram, 1 sekian gram, 2 sekian gram, dan selanjutnya. Kemudian urutan proses produksinya seperti apa, pertama diapakan, kedua diapakan, ketiga sampai terakhir. Standarisasi prosesnya itu. Kalau misalnya yang bergerak di bidang fashion misalnya, oke. Misalnya proses produksinya, bahan bakunya apa saja, kemudian urutan polanya seperti apa, nah terus habis itu produksinya seperti apa, buat dalam sistem yang jelas gitu. Kalau misalnya yang bergerak di bidang jasa, nah ini memang paling tricky ya teman-teman. Di bidang jasa itu karena memang banyak customer mintanya dilayani sama ownernya langsung, ini sedikit lebih tricky tapi bisa dilakukan. Coba standarisasi, misalnya untuk yang bagian admin tuh ya. Untuk ngechat, coba standarisasi bagaimana cara menyapa customer, standarisasi bagaimana cara menawarkan produk, standarisasi bagaimana setelah check out, standarisasi misalnya setelah barangnya sampai rumah, semuanya distandarisasi dan kemudian dilatih, kemudian kita pasrahkan ke karyawan. Kita coba delegasikan ya semua pekerjaan tersebut ke karyawan. Kemudian setelah hal itu dilakukan, pertama SOP-nya jelas, kemudian di-training, diimplementasikan, terus didelegasikan, kemudian coba direview hasilnya. Oke Sobat Nabata, itu saja yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jika masih pengen diskusi gitu ya, misalnya kurang jelas, silahkan nanya di kolom komentar, atau misalnya mau kontak ke media sosial kami juga boleh, nanti kita ngobrol di sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.